Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 10 dengan tema pertobatan seorang yang berdosa. Lukas pasal 15 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang pertobatan seorang yang berdosa. Ada dua perumpamaan di pasal Lukas 15 ini, di ayat 1 sampai dengan ayat 10, tentang domba-domba yang hilang. Dari 100 ekor domba, 1 ekor domba yang hilang. Dan tentang perempuan yang mempunyai 10 dirham yang hilang 1 dirhamnya. Bila kita mempunyai barang atau benda yang berharga hilang, tentunya kita terpikir terus dan merasa kesal dan merasakan di dalam diri kita. Seperti itulah Yesus yang menggambarkan betapa perumpamaan itu untuk mengubah hati manusia yang jahat. Dari manusia yang jahat yang meninggalkan jalannya yang benar, menjadi jalan yang sesat itu menjadi jalan yang benar. Tuhan mencari orang yang berdosa, satu orang yang berdosa yang kembali menjadi orang yang benar. Dan Tuhan sangat gembira, dan malaikat-malaikat pun bersuka cita. Saudaraku, marilah kita dengar firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10 tentang pertobatan orang yang berdosa yang kembali dari yang jahat pada menjadi orang yang baik dan benar. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
Aku bukan berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah pembacaannya. Saudaraku, di pagi hari ini Tuhan berkenan menerima perubahan manusia yang jahat, yang buruk, lakukan tingkah lakunya yang tidak benar menjadi yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga pastinya meninggalkan yang jahat, yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Hubungan dengan saudara-saudara kita juga. Marilah kita mohon keampunan dosa yang kita perbuat, agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menemani hidup kami dan jauhkan kami dari pencobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur atas berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.